Ya, shalom, selamat pagi semua. Ya, kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, nafas kehidupan, dan penyertaan Tuhan juga selama kehidupan kami. Dan sekarang kita akan memulai renungan kita. Sebelum itu kita angkat satu lagu pujian, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita masuk ke renungan kita, mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu sepanjang hari-hari kami. Dan sekarang kami akan memulai renungan dan membaca sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau bimbing kami dan sertai kami, agar sekiranya renungan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, kita akan membaca renungan kita, yaitu kita buka Alkitab kita, yaitu terdapat di Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Ibrani 2 ayat 10 sampai 18. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah
untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ya. Berikut pembacaan kita. Ya, saya akan membacakan renungan kita. Tema renungan kita sama seperti kita demi kita. Derek memperhatikan bahwa putranya tidak mau melepas baju sewaktu berenang. Ia tahu karena putranya merasa tidak nyaman dengan tanda lahir yang menutupi sebagian dada, perut, dan lengan kirinya. Demi menolong putranya, Derek menempuh proses panjang dan menyakitkan dengan menato badannya agar bisa memiliki tanda yang bentuknya mirip tanda lahir putranya. Kasih Derek kepada putranya mencerminkan kasih Allah untuk anak-anaknya, karena kita adalah anak-anak dari darah dan daging. Tuhan Yesus menjadi sama seperti kita dan mengambil rupa manusia. Dia menjadi sama seperti kita demi membebaskan kita dari kuasa maut. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan kita, agar dia dapat mendamaikan kita dengan Allah. Karena ingin menolong putranya mengatasi rasa minder, Derek menjadikan dirinya sama seperti putranya. Yesus menolong kita mengatasi masalah yang jauh lebih besar perbudakan oleh dosa yang mendatangkan kematian. Dia melakukannya bagi kita dengan jalan menjadikan dirinya sama seperti kita dan menanggung akibat dosa kita dengan mati menggantikan kita. Kerelaan Yesus menjadi sama dengan manusia tidak hanya memiliki relasi dengan Allah, kita juga dimampukan untuk mempercayainya dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup. Saat menghadapi beragam cobaan dan kesusahan, kita dapat bersandar padanya dan memohon kekuatan darinya karena ia dapat menolong kita. Seperti ayah penuh kasih, ia mengerti dan peduli. Ya, jadi pada renungan kita pada pagi hari ini itu seperti dalam tema renungan kita, sama seperti kita demi kita. Dan itu artinya Tuhan datang ke dunia menjadi serupa dan segambar dengan manusia. Lalu Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua demi kita, untuk menebus dosa kita semua demi kita semua, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Ya, sekian dari pembacaan renungan kita. Ya, selanjutnya kita telah menuju ke penutup. Kita angkat satu lagu pujian lagi. Terima kasih Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas bimbingan-Mu dan penyertaan-Mu sepanjang renungan kami, pembacaan renungan kami tadi. Kiranya Kau berkati renungan ini bisa menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari Tuhan, dan berkati juga
selanjutnya kami akan melakukan aktivitas kami karena Engkau berkati aktivitas kami. Inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.